VOA This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Selasa 25 Juni 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan. Laporan-laporan pagi ini akan menyampaikan mengenai persamaan pendapat Biden dan Trump mengenai TikTok. The president is now on TikTok. It's my honor. Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, bergabung dengan TikTok pada awal Juni. Chiefs or Niners? Dan juga tentang program makan bergizi gratis 71 triliun rupiah masuk RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita awali berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin membela pembelian kapal angkatan laut bernilai $2 miliar yang saat ini sedang diselidiki dengan mengatakan pembelian kapal itu penting untuk kebutuhan keamanan Israel. Netanyahu menyampaikan pernyataan itu tidak lama setelah tim penyelidik pemerintah Israel atas dugaan skandal korupsi yang melibatkan pembelian kapal selam dan kapal perang lain dari Jerman mengatakan bahwa mereka telah mengirim surat kepada Netanyahu. Surat itu memperingatkan potensi kesimpulan penyelidikan yang dapat merugikan pemimpin berusia 74 tahun itu. Penyelidikan yang dimulai pada tahun 2022 ini sedang menyelidiki kesepakatan yang melibatkan pembelian kapal selam dan kapal perang lain dari ThyssenKrupp di Jerman senilai $2 miliar. Dalam pidato di Knesset, Netanyahu mengatakan, ההחלטות שקיבלתי בנושא הצוללות וכלי השיט היו ונשארו חיוניות להבטחת ביטחון ישראל מול ציר הרשע של איראן. kapal-kapal yang kami beli berhasil mencegat serangan drone bunuh diri ke Israel dalam perang saat ini. Kapal itu juga menyelamatkan banyak nyawa. Apa yang akan terjadi jika saya tidak mengambil keputusan untuk membeli kapal-kapal itu, ujarnya. Pengadilan terpisah yang memproses kasus ini juga mendengarkan kesaksian Netanyahu namun tidak menjadikannya sebagai tersangka. Surat peringatan yang dilayangkan tim penyelidik itu dapat membuat Netanyahu dipersepsikan sebagai terlibat lebih dalam kasus tersebut. Saat mengumumkan surat peringatan itu, komite penyelidik mengatakan sejauh ini penyelidikan mengindikasikan adanya campur tangan yang mendalam dalam pengambilan keputusan di sejumlah bidang sensitif yang merugikan hubungan internasional dan kepentingan ekonomi Israel. Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada Senin menguraikan prioritas aliansi ini menjelang KTT NATO mendatang. Hal ini disampaikannya setelah melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. At the summit in Washington, more support to Ukraine will be our most urgent task. Since Russia's full-scale invasion, allies have provided unprecedented support. Pada KTT di Washington DC nanti, lebih banyak dukungan untuk Ukraina akan menjadi tugas kita yang paling mendesak. Kita harus memberikan Ukraina kepastian dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Negara-negara anggota NATO akan melangsungkan pertemuan di Washington DC pada tanggal 9 hingga 11 Juli untuk memperingati 75 tahun aliansi pertahanan kolektif di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Peringatan itu berlangsung saat para anggota mempertimbangkan rencana untuk memberikan dukungan militer jangka panjang yang lebih dapat diprediksi kepada Ukraina. Dalam hal investasi, Stoltenberg juga menyambut baik langkah 23 sekutu NATO termasuk Prancis yang akan menginvestasikan setidaknya 2% dari PDB untuk pertahanan. Pendengar, saat memperingati kedua keputusan Mahkamah Agung Amerika yang membatalkan Roe vs. Wade, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan kepada para pemilih bahwa Donald Trump lah yang bersalah karena telah membelenggu kebebasan perempuan dan memicu krisis perawatan kesehatan nasional. 2 years ago today, I think many of us remember where we were. 2 years ago today, the highest court in our land, the Court of Thurgood and RBG, Hari ini 2 tahun lalu saya kira masih banyak yang ingat bagaimana pengadilan tertinggi Amerika, pengadilan yang sempat memiliki hakim sekelas Thurgood Marshall dan Ruth Bader Ginsburg, merebut hak konstitusional dari perempuan Amerika.
Hari ini 2 tahun yang lalu saya sudah memperkirakan bahwa membatalkan hak perempuan untuk melakukan aborsi akan menjadi sasaran serangan terbuka dari negara-negara bagian terhadap kebebasan reproduksi. Dan inilah yang terjadi. Mahkamah Agung Amerika pada 24 Juni 2022 membatalkan undang-undang yang sebelumnya menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi dan mengembalikan isu ini ke tingkat negara bagian. Ini merupakan salah satu keputusan Mahkamah Agung yang paling signifikan dalam sejarah modern Amerika. Hari ini Harris juga akan mewakili Presiden Joe Biden yang akan mengatasi atau melakukan beberapa acara tentang hak-hak reproduksi. Peringkat Amerika sedang mempelajari dengan seksama fakta pertahanan bersama antara Rusia dan Korea Utara yang diyakini dapat membantu Pyongyang dalam program pengembangan nuklir jarak jauhnya. Dalam ada juga tanda-tanda ketegangan antara Korea Utara dan sekutu lamanya Tiongkok setelah penandatanganan perjanjian pertahanan itu. Dalam pidato utama tentang mempertahankan strategi Amerika di Indo-Pasifik di hadapan Dewan Hubungan Luar Negeri pada hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell mengatakan Tiongkok mungkin khawatir Korea Utara akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah provokatif yang dapat menyebabkan krisis di Asia Timur Laut. Saya rasa cukup beralasan untuk mengatakan bahwa Tiongkok agak cemas dengan apa yang terjadi antara Rusia dan Korea Utara. Mereka telah mengindikasikan hal tersebut dalam beberapa interaksi kami. Campbell mengatakan dia telah melakukan pembicaraan dengan para pejabat Korea Selatan pada Minggu malam untuk membahas langkah-langkah selanjutnya guna meningkatkan langkah pencegahan yang lebih tegas. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tidak sepaham dalam banyak hal. Tapi mereka punya satu hal yang mereka sama-sama sepakati, yaitu pelarangan media sosial asal Beijing, TikTok. Meski demikian, di tengah pertaruhan Pilpres kali ini, keduanya bergabung dengan TikTok untuk menjangkau semakin banyak pemilih. Apakah kehadiran mereka di platform itu memengaruhi hasil Pilpres? Berikut selengkapnya. The president is now on TikTok. It's my honor. Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, bergabung dengan TikTok pada awal Juni. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. Sedangkan Presiden Amerika Joe Biden melakukannya lebih dulu pada bulan Februari. Tampaknya platform media sosial yang sering menjadi sasaran berbagai tuduhan buruk itu kini tak lagi menjadi masalah ketika pemilihan presiden yang jadi taruhannya. Teddy Goff adalah salah seorang pendiri Precision Strategies, perusahaan komunikasi pemasaran. The entire social media world has changed in the 4 years between. Seluruh lanskap media sosial telah berubah selama 4 tahun sejak Pilpres terakhir dan yang kali ini diadakan. Ini adalah pertama kalinya TikTok menjadi kekuatan yang mendominasi. Baik Biden maupun Trump sama-sama mendukung pelarangan TikTok di Amerika Serikat dengan alasan risiko keamanan nasional, mengingat hubungan perusahaan induk platform itu dengan pemerintahan Tiongkok. Namun dengan 170 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana 44%-nya berusia 18 hingga 29 tahun, TikTok menjadi platform yang penting untuk meraup dukungan para pemilih muda. Pengguna TikTok mengonsumsi berita secara tidak langsung melalui konten opini atau lelucon yang merujuk pada perkembangan berita terbaru. Selain itu, tidak seperti Facebook atau Instagram, konten di TikTok bukanlah konten yang diposting kerabat dan keluarga pengguna. Elisa Scherer adalah peneliti senior di Pew Research Center. Di TikTok, sumber berita yang paling sering ditemui justru orang-orang yang tidak mereka kenal secara pribadi. Algoritmanya memang membuat orang-orang menerima beragam konten daripada mengikuti seseorang secara khusus. Sementara Teddy Goff dari Precision Strategies mengatakan, It's very, very difficult for any single social media account, even if Amat sangat sulit untuk satu akun media sosial tertentu, meski itu akunnya presiden atau mantan presiden, untuk dapat banyak perhatian di lanskap media sosial yang penuh sesak dan semrawut ini. Para pakar pemasaran mengatakan membangun jaringan dan reputasi dengan para pemengaruh online alias influencer sangatlah penting. Kembali, Teddy Goff. You need to have multiple voices putting out that message. Anda membutuhkan banyak orang untuk menyuarakan pesan Anda, dan para influencer jelas punya hubungan dengan pengikut mereka. Mereka lebih dipercaya daripada politisi. Dalam Pilpres yang tampaknya akan berlangsung dengan persaingan yang sangat ketat, influencer TikTok mungkin akan menjadi manajer kampanye digital dalam Pilpres kali ini. Untuk Tina Trin, Rifan Duyastono, VOA.
Pendengar, calon Presiden Amerika Joe Biden dan Donald Trump akan bertemu dalam debat capres pada Kamis mendatang. Perang di Ukraina diperkirakan akan menjadi salah satu topik utama terkait kebijakan luar negeri Amerika. Jurnalis VOA Titiana Forosko melihat perbedaan pendekatan di antara keduanya, disampaikan Tari Sirziman. Joe Biden dan Donald Trump sama-sama sepakat akan perlunya mengakhiri perang di Ukraina. Meski sejumlah pakar kebijakan luar negeri menyebut Trump belum memiliki cara yang spesifik untuk mewujudkan perdamaian antara pemimpin Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sergei Kudelia, profesor ilmu politik dan Universitas Baylor, mengatakan kepada VOA, He advocated only for the need to start some types of talks or negotiations. Dia hanya menyerukan soal perlunya memulai sejumlah pembicaraan dan negosiasi. Lalu, dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk terlibat dalam negosiasi antara Putin dan Zelensky. Tetapi, dia tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang rancangan garis besar perjanjian perdamaian ini. Dalam pertarungan meloloskan bantuan Amerika Serikat ke Ukraina di Kongres tahun ini, Trump mengatakan bahwa bantuan itu harus berupa pinjaman, bukan dana hibah. Kami pikir kami akan memberikannya dalam bentuk pinjaman, bukan pemberian semata. Selama ini, kita terus membagi-bagikan miliaran dan miliaran dolar secara cuma-cuma. Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa Eropa harus memberi kontribusi yang lebih besar untuk membantu Ukraina. Partai Republik yang mengusung Trump terpecah atas sikapnya terhadap Ukraina. Sejumlah pimpinan melihat peperangan ini sebagai sebuah ancaman keamanan utama Amerika. Namun pimpinan lainnya melihat bahwa perang ini merupakan sebuah pengalih perhatian yang mahal. Russia, for many of members of the Republican foreign establishment. Bagi banyak anggota Partai Republik dalam bidang kebijakan luar negeri, Rusia dipandang sebagai kekuatan yang sedang menurun. Dan karenanya, dari sudut pandang mereka, perang Rusia-Ukraina merupakan konflik yang harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak menguras sumber daya keamanan Amerika Serikat. Sebagai presiden, Biden memimpin koalisi internasional yang mengatur bantuan militer untuk Ukraina dengan lebih dari 175 miliar dolar bantuan Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa Amerika akan menentang agresi yang tidak adil dan tidak beralasan sampai kapanpun itu akan berlangsung. Jika Amerika Serikat pergi, itu akan membahayakan Ukraina. Eropa dalam bahaya. Dunia bebas akan terancam. Biden telah menghapus sebagian larangan bagi Ukraina untuk menggunakan senjata Amerika terhadap target militer di Rusia. Michael Kimmage, profesor dari Catholic University of America, menjelaskan kepada VOA bahwa komitmen itu berarti kebijakan Biden pada masa jabatan keduanya akan mencerminkan kebijakan periode yang pertama, namun dengan ruang yang lebih besar untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Perbedaan para kandidat atas isu Ukraina ini mencerminkan pendekatan mereka yang berbeda terhadap Rusia, dengan Trump yang ingin meningkatkan hubungan dengan Moskow dan Biden yang terus mengisolasi Rusia atas invasinya ke Ukraina. Dari Washington DC, Tari Sirziman melaporkan untuk VOA. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati bahwa program unggulan makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap. Reporter VOA Gita Entan melaporkan dari Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan tersebut diperoleh setelah pemerintah dan Prabowo Subianto melakukan rapat untuk menyusun RAPBN 2025 dan membicarakan program makan bergizi gratis. Hasilnya, 71 triliun rupiah akan dialokasikan dari RAPBN 2025 untuk program unggulan Prabowo Gibran ini. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Lebih jauh, Menkyu Sri mengungkapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis ini untuk sementara waktu akan masuk ke pos cadangan bendahara umum negara atau BUN karena belum memiliki deskripsi alokasi anggaran. Lebih jauh, mantan Managing Director
World Bank ini menegaskan bahwa di dalam penyusunan RAPBN 2025 di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tim transisi dari Prabowo Gibran, semuanya dilakukan dengan mengikuti siklus APBN sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dan Menkyu pun menjamin bahwa semuanya akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk kemudian mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Dalam kesempatan yang sama, anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono, mengungkapkan 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, dan tentunya kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin. Dalam kesempatan ini, Thomas juga menegaskan kabar burung mengenai rencana Prabowo yang ingin menaikkan rasio utang terhadap PDB yang mencapai 50% adalah tidak benar. Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, mengungkapkan kesepakatan ini setidaknya dalam jangka pendek dinilainya cukup tepat. Hal ini juga terlihat dari pasar yang merespon kabar ini dengan cukup baik. Sebenarnya dengan disepakatinya ya oleh Presiden terpilih bahwa anggaran di 2025 khususnya terkait dengan makan bergizi gratis ini yang hanya sekitar 71 triliun, berarti kan sebenarnya ini cenderung, saya pikir positif side-nya ya, jangka pendek ini cenderung lebih calm gitu ya, karena kondisinya hari ini rupiah menguat dan penguatannya yang outperform lah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.